Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian, anak-anakku sekalian. Bapak lanjutkan ya. Jadi yang baru saja Bapak upload video itu ternyata ada sedikit kesalahan ya di sini. Delta X itu bisa kita sebut sebagai ketidakpastian ya yang mutlak. Sedangkan KPR itu adalah ketidakpastian relatif ya anak-anakku. Nah, di sini ketentuan dari KPR itu rumusnya bukan delta X kali 100%, tapi delta X dibagi X kali 100%, ya. Nah, jadi pada soal yang sebelumnya, ya perhitungan berulang yang telah Bapak upload videonya, itu berarti 0,002-nya itu harus dibagi oleh X dulu, ya, di X yang terpakai begitu ya, setelah kita merata-ratakan dari keempat data tersebut. Nah, baru dikalikan 100%. Itu sama dengan 0,092%. Dan dalam hal ini kita bisa membulatkan 0,092% menjadi 0,1%. Ada ketentuan di situ anak-anak yang kalian harus ketahui, di mana jika seandainya ya ketidakpastian relatifnya berkisar antara 0,1%, itu berarti berhak atas 4 angka penting. Ya, sedangkan kalau 1% itu berhak atas 3 angka penting, dan jika 10% berhak atas 2 angka penting dalam penulisannya maksudnya ya. Dan ternyata dalam hal ini kebetulan sekali di sini ya X-nya sudah diketahui 2,155, di mana itu merupakan 4 angka penting ya. Kita lalu masukkan delta X-nya berharga 0,02. Nah, inilah jawaban dari soal tersebut ya anak-anakku. Nah, sekarang bagaimana caranya mengukur besaran yang diukur tak langsung? Ya, Bapak di sini mungkin akan bisa menerangkan sedikit. Jika seandainya kalian menjumpai sebuah rumus, katakanlah misalnya ya, V itu sama dengan I kali R. Ya. Nah, di sini pengukuran tentang tegangan atau voltasenya sudah diketahui dan disajikan dalam bentuk yang dikehendaki, yaitu X plus delta X-nya, plus minus delta X-nya diketahui. Begitupun dengan I-nya ya, diketahui pengukurannya yang dituliskan dalam bentuk X plus minus delta X. Dan dalam soal ditanyakan ya bagaimana hasil pengukuran dari R ya di sini. Nah, di sini ada ketentuan yang harus kalian hafal di sini. Kalau seandainya rumusnya itu adalah Z sama dengan A plus B ya, di sini kalian tak harus memakai ketentuan delta Z sama dengan ya, kalian lihat di sini Z sama dengan A plus B. Berarti delta Z sama dengan nilai mutlak dari delta A ditambah nilai mutlak dari delta B. Ya, begitupun dengan selisihnya. Jadi kalau kalian sekarang mendapatkan sebuah rumus di mana rumusnya itu merupakan penjumlahan, ya, untuk menentukan di sini hasil daripada pengukuran besaran Z ini yang secara tidak langsung diambil dari rumus, ya anak-anak. Di sini kalian harus menggunakan ketentuan yang ini. Ya, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan kalian harus menggunakan ketentuan yang ini. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian kalian harus menggunakan ketentuan seperti ini. Misalkan rumusnya adalah Z sama dengan AB. Nah, kita bisa menentukan di sini dengan menyertakan Z0-nya ya, atau pengukuran pengukuran aslinya ya, pengukuran yang diukurnya. Delta Z sama dengan Z0 sama dengan nilai mutlak dari ya, nilai mutlak dari ketidakpastian mutlak A ditambah ya ketidakpastian mutlak B dibagi pengukuran hasil pengukuran B-nya ya. Dan bagaimana sekarang kalau dia mengandung unsur eksponen? Kalian tinggal menurunkan aja ini N dan juga M-nya. Sedangkan untuk ketentuan bahwa salah satu dari variabel ini dijadikan perbandingan antara ya ketidakpastian dengan pengukuran aslinya, itu tetap sama berlaku. Ya, jadi kalau seandainya di sini ini contohnya Z sama dengan A pangkat XN, Y pangkat M. Di sini kalian bisa menentukan langsung delta Z per Z0-nya sama dengan delta A per A0, karena di sini dia A tidak mengandung
tidak mengandung koefisien maupun pangkat. Ya, jadi langsung aja delta A per A0. Ketidakpastian mutlak dari A ya dibagi dengan hasil pengukuran A-nya. Itu biasanya diketahui dalam soal, ya. Ditambah ini kalian walaupun negatif di sini, jadi kalian ambil nilai mutlaknya, atau dengan kata lain ini tidak tergantung pada tandanya. Apakah dia positif atau negatif, kalian tetap harus menjadikannya positif, begitu ya. Ini turunkan delta x-nya sama per x0, begitupun y pangkat m. Di sini ini menjadi ya nilai mutlak m atau positif dari nilai m ini, walaupun pada rumusnya nanti misalnya min m, tetap di sininya delta nilai mutlak dari min m itu yaitu m, ya. Dikalikan delta y per y0. Untuk lebih jelasnya di sini Bapak akan memberikan salah satu contoh soal yang diambil dari buku kurikulum dulu ya. Oke. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Suatu benda dijatuhkan dari sebuah menara dengan selang waktu untuk tiba di tanah adalah T sama dengan... Oke, ini udah penuh semua. Jadi Bapak ganti sini. Di sini hasil pengukuran T-nya atau waktunya itu sama dengan tertera dalam soal, yaitu 3,0 plus minus 0,1 sekon. Jika percepatan gravitasi G diambil, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, ya, ketinggian menara di atas tanah dilaporkan sebagai... Nah, di sini ketinggian menara H dirumuskan sebagai H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi di sini kalian langsung aja tulis rumusnya. Jadi di sini itu dipinta untuk menentukan hasil pengukuran H, di mana H itu mempunyai rumus H sama dengan setengah GT kuadrat, ya kan? Nah, karena ini konstanta, jadi G itu tidak perlu dibawa, ya. Langsung aja kalian mengikuti ketentuan aturan yang tadi, di mana di sini terdiri daripada perkalian semua dan juga ada pangkatnya. Jadi kalian langsung bisa membuat di sini delta H per H0-nya itu sama dengan ya. Bentar ya. Karena ini konstanta, ya, koefisien dan konstanta di sini, jadi delta H per H0-nya tuh langsung kalian melihat dari T kuadratnya, ya. Seperti dalam aturan, di situ jika sekarang sebuah rumus itu mengandung salah satu unsur atau variabel yang mengandung eksponen, berarti dia langsung turun ke bawah, berarti delta H per H0 itu sama dengan 2 delta T per T0, ya. Dimana kedua ketentuan ini sudah diketahui dalam soal, ya. Ini Bapak ambil dari nomor 8 buku fisika kurikulum 2013 dulu, ya. Jadi langsung aja kalian masukkan ke sini, berarti delta H per H0-nya itu sama dengan 2, delta T-nya itu adalah 3. Oh, sorry. Delta T-nya 0,1 ya. Berarti 0,1 per T0-nya. T0-nya ini. Oh, nggak kelihatan ya. Ini delta T, ini T0-nya. Berarti 0,1 dibagi 3, ya kan? Nah, ini berarti sama dengan 0,2 dibagi 3, ya kan? 0,2 dibagi 3. Sekarang di sini ya. Sebentar. Untuk menentukan H0-nya, ya,
Kita tahu bahwa ini ada rumusnya H sama dengan, ini H0 ya, H0 sama dengan setengah GT kuadrat. G-nya 10 meter per sekon kuadrat, T-nya sama dengan 3. Jadi kalian tinggal langsung aja masukkan. H0-nya sama dengan setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Ya kan, berarti 9 kali 10 kali setengah berarti 45 meter. Ya, 45 meter. Ini untuk dimasukkan ke yang ini. Ya, delta H per H0. Sehingga kita nanti mengetahui deltanya berapa. Oke, 2 kali 0,1 per 3 ya, itu sama dengan delta H per H0. Berarti kita langsung aja masukkan di sini, di bawahnya H0-nya masukkan delta H per 45 itu sama dengan 0,2 dibagi 3. Berarti 2 per 30 kan? Oke, berarti di sini langsung bisa didapatkan nilai delta H sama dengan 45 kali 0,2 dibagi 3. Atau dengan kata lain 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya. Setelah kita dapatkan 3, yaitu delta H-nya sama dengan 3, barulah kita dapat menuliskan secara lengkap hasil pengukuran dari H yang dilakukan secara tidak langsung, ya kan, tetapi berdasarkan rumus, ya. Jadi di sini HP dari H-nya itu sama dengan kita tulis ya 45 plus minus 3,0 ya. Itu ada optionnya itu E ya, ini E. Oke, mudah-mudahan paham ya dalam hal ini. Nah, itu adalah jika kita akan menentukan hasil pengukuran dari suatu besaran secara tidak langsung atau dengan kata lain dari sebuah rumus ya. Mudah-mudahan dari satu contoh soal ini kalian bisa mengerti dan menentukan besaran-besaran yang lainnya yang diambil dari ketentuan sebuah rumus ya, jika jika unsur-unsur yang lain atau variabel yang lainnya itu diketahui hasil pengukurannya. Jadi kalian tinggal masukkan dengan ketentuan yang ini ya. Jadi kalau misalkan perkalian sekarang seperti biasa di sini delta A per delta 0 delta B ditambah delta B per B0. Ini adalah sesuatu yang harus kalian hafal ya, agar kalian bisa menentukan ya cara penulisan yang benar dari suatu besaran secara tidak langsung ya, atau dengan kata lain dari sebuah rumus atau ketentuan. Nah, dan lalu untuk selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang angka penting. Angka penting di sini tuh sebetulnya mudah sekali ya, nggak terlalu sulit. Ya, ketentuan angka penting itu semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Itu nomor 1. Ya. Jadi misalkan 2,567 ini terdiri dari 4 angka penting. Alasannya kenapa? Karena angka-angka ini bukan angka 0. Yang jadi masalah, kita harus mengingat ketentuan yang berlaku pada angka 0 di mana dia itu merupakan salah satu unsur dari sebuah angka. Ya, paham? Oke, 2,567 itu berarti terdiri dari 4 angka penting, ya. Dan lalu sekarang ada ketentuan lagi di mana di sini ketentuan tentang bilangan 0. 0 untuk nilai untuk angka 0 yang berada di sebelah kiri, ya. Pertama dulu yaitu 0 yang berada di antara dua angka bukan 0 itu angka penting. Contohnya seperti gini. 2,00002. Nah, ini keempat 0 ini karena dia berada di antara dua buah angka yang bukan angka 0, berarti ini termasuk angka penting. Jadi kalau kita disuruh menentukan berapa angka penting terdapat pada angka ini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini terdiri dari 6 angka penting. Dan lalu yang ketiga, 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 itu bukan angka penting. Contohnya, misalnya 0,0003 ya. Di sini jelas kita bisa melihat sejumlah angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 ya. Itu bukan merupakan angka penting. Jadi 0,00003 itu hanya mempunyai satu angka penting yaitu 3. Ya.
Bagaimana sekarang kalau berada di sebelah kanan? Kalau 0 berada di sebelah kanan angka bukan angka 0, contohnya seperti misalkan 5,500. Ini termasuk angka penting. Jadi hanya satu ketentuannya untuk angka 0 di mana dia tidak bisa menjadi angka penting, posisinya berada di sebelah kiri angka bukan 0. Adapun kalau dia berada di sebelah kanan angka bukan 0, dia termasuk angka penting. Jadi 5,500 itu mempunyai 4 angka penting. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat dari Bapak di sini bisa memberikan pemahaman kepada kalian tentang angka penting ini ketentuannya. Oke, dan lalu selanjutnya nanti sebentar Bapak ingat-ingat dulu ya, di sini subbabnya apa aja. Oh ya, tentang dimensi ya. Sering banget di sini keluar soal ya, karena memang dalam hal ini besaran pokok itu harus disajikan dalam bentuk dimensinya. Tujuannya adalah salah satunya untuk menentukan apakah dua buah rumus itu identik atau tidak. Atau dengan kata lain, apakah persamaan yang satu itu sama dengan persamaan yang lain atau tidak ya. Dan untuk yang mudahnya, sebetulnya setelah kalian mengetahui tentang dimensi dari ketujuh besaran pokok, kalian biasanya akan ditanyakan tentang besaran-besaran lain yang tidak boleh tidak. Dalam hal ini kalian harus hafal rumusnya ya. Seperti misalkan ini Bapak tulis dulu besaran satuan dan dimensi ya. Kita tahu besaran panjang atau L itu dimensinya adalah L pakai kurung begini ya kan, panjang. Massa yang notasinya ada kilogram biasanya gitu ya, menggunakan ya kilogram. Kita menggunakan sistem internasional yang 7 buah itu kan. Kilogram ini dimensinya adalah M. Ya, sedangkan waktu sekon itu T. Ya kan? Nah, yang sering kita gunakan ini hanya 3 ya anak-anakku sekalian. Sebab untuk besaran-besaran yang lainnya seperti misalnya intensitas cahaya atau kandela itu jarang sekali dipakai ya. Jadi yang utamanya ini adalah 3. Karena yang 3 ini akan mengarahkan kalian pada bab-bab yang akan dipelajari oleh kalian setelah bab pengukuran ini. Seperti kalian harus mengetahui tentang kinematika, rumus-rumus yang ada hubungannya dengan masalah gerak. Ya, contohnya seperti kecepatan. Kecepatan itu kita tahu bahwa rumusnya adalah S per T. Ya, kecepatan itu rumusnya adalah S per T, di mana S ini adalah jarak atau perpindahan dibagi waktu. Ya, kita tahu bahwa jarak ini adalah satuannya meter. Berarti di sini L. Ya kan? Sedangkan T-nya adalah waktunya adalah dimensinya adalah T. Jadi dimensi dari kecepatan itu adalah L kali T pangkat min 1. Ya. Kalau kalian sudah merasa hafal setiap dimensi, lambang dimensi dari setiap besaran, jadi masalahnya sekarang kalian harus mengetahui tentang rumus-rumus yang harus kalian hafal. Seperti misalkan tentang A atau percepatan ya. Percepatan itu adalah delta V per T ya, atau V per T ya, kecepatan dibagi waktu. Sehingga dimensinya adalah dimensi dari percepatan ini. Kita sudah tahu dimensi dari kecepatan itu LT pangkat min 1. Kalian masukkan lagi ke sini. LT pangkat min 1 dibagi T-nya di sini. Berarti dibagi T di sini. Ya, kalian ke atas kan. Berarti min 1 dikurangi 1, min 2. Jadi dimensi daripada A atau percepatan itu adalah LT pangkat min 2. Ya. Oke, itu adalah percepatan. Lalu untuk selanjutnya seperti energi potensial atau EP. Di sini kalian walaupun belum mempelajari tentang hal itu karena kalian masih kelas 10 ya, walaupun sudah kalian kaji ya dulu ketika SMP. EP itu rumusnya adalah M kali G kali H ya, di mana M ini massa, G itu adalah percepatan gravitasi dan H itu adalah ketinggian ya. Kita bisa langsung di sini merubah rumus EP ini ke dalam dimensinya. M itu massa, berarti M besar
diberi tanda kurung, G itu sama dengan percepatan, ya. Percepatan itu meter per sekon kuadrat, berarti meter per sekon kuadrat. Bisa langsung T-2, bisa juga T-nya T pangkat 2 di bawah. Ya, lalu H-nya itu adalah panjang, meter berarti L. Ya. Kalau kita selesaikan bentuk seperti ini menjadi M kuadrat kali L kali T pangkat min 2. Ya. Mudah-mudahan agak jelas ya, ini agak didekatkan sama Om, sama Bapak. Ya. Itu tentang dimensi. Ya, tentang dimensi. Kita sekarang akan mengetes apakah energi potensial itu mempunyai dimensi yang sama dengan usaha. Oke, kita buktikan ya. Jadi kalau misalkan sekarang ada soal, ya, kalian diberitahu bahwa usaha itu rumusnya adalah F kali S. Sedangkan kalian pun diberitahu dalam soal bahwa energi potensial itu sama dengan M kali G kali H. Ya, untuk menentukan apakah kedua besaran ini mempunyai dimensi yang sama, atau dengan kata lain W itu sama dengan FP, ya. Aslinya itu sama dengan W, usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Ya, kita akan membuktikan bahwa kedua dimensi ini sama. Ya, W itu sama dengan F kali S. Kita tahu bahwa F itu gaya, itu sama dengan massa kali percepatan. Jadi kalian tulis lagi di sini W sama dengan M kali A kali S. Sedangkan yang bawah EP itu sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Oke, kita langsung rubah ini ke dalam dimensinya. Berarti ini sama M, juga di bawah sama M. Lalu ini A dengan G itu sama, S dengan H juga sama. Jadi terbukti dalam hal ini bahwasannya usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Kita selesaikan. A percepatan dengan G percepatan gravitasi mempunyai satuan yang sama, yaitu meter per sekon kuadrat. Jadi M T pangkat min 2. Begitupun yang di bawah, meter per sekon kuadrat, MT pangkat min 2. S di sini jarak, berarti meter kan, berarti L. Ya, begitupun dengan ketinggian. Dia satuannya adalah meter, berarti L juga. Ya, terbukti sudah, ya. Dari kesamaan dimensi dua besaran tersebut, itu menandakan bahwa usaha itu adalah perubahan energi. Begitu anak-anak. Jadi dalam hal ini, dimensi itu fungsinya salah satunya adalah untuk mengecek dua buah formula atau rumus, apakah rumus tersebut merupakan suatu kesamaan atau bukan. Begitu, ya. Nah, sebentar, baru 22 menit ya. Sedikit lagi di sini. Oke, lalu notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah itu dituliskan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar ataupun bilangan yang sangat kecil, di mana notasi ilmiah ini mempunyai ketentuan A dikali 10 pangkat N, di mana A-nya ini kurang dari atau sama dengan ya, 1 lebih dari sama dengan A. Salah, nanti dulu sebentar. A-nya itu berada antara 1 dan 10. Berarti di sini A lebih kecil sama dengan 1. 1. 1 lebih kecil sama dengan A kurang dari 10. Ya. Notasi ilmiah itu dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, di mana A-nya di sini merupakan bilangan antara dari 1 sampai kurang dari 10. Begitu ya. Oke, itu adalah notasi ilmiah. Jadi kalau seandainya sekarang ada bilangan ya yang dalam soal diminta untuk menuliskan notasi ilmiahnya, kalian harus mengubah bilangan tersebut ke dalam bentuk seperti ini. Seperti misalkan 0,006300. Nah, di sini karena ketentuannya A di sini berada antara dari 1 sampai kurang dari 10, berarti kalian harus memajukan ini ke depan. 1, 2, 3, berarti 6,3. Ya. Nah, tadi kalian maju 2, sehingga di sini sebentar ya. 6,3
3 kali 10 pangkat 3. 1, 2, 3. Ya, karena dia maju ke kanan 3 kali berarti dia N-nya itu sama dengan 3 minus karena dia maju. Sedangkan kalau mundur, enggak, maksud Om, ini karena di belakang koma, begitu kan? Nah, kalian harus menghitung dari 0 setelah 0 pertama setelah koma. 1, 2, 3, berarti kan? Nah, karena di sini di belakang koma, jadi di sini N-nya itu bernilai negatif, seperti itu. Ya, itu adalah notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini sesuatu sebetulnya nggak begitu sulit ya. Jadi prinsipnya kamu harus membuat sebuah angka itu menjadi A kali 10 pangkat N, di mana di sini ketentuan A ini dari 1. Boleh nggak 1? Boleh. Ya kan? Boleh. Misalkan tuliskanlah 1 miliar dalam 1 miliar dalam notasi ilmiah ya. Kamu lihat di sini ya, ketentuan A ini itu sama dengan 1, berarti bisa sama dengan 1 dia. Ya, sampai angka yang kurang dari 10. 1 miliar bisa kita tuliskan sebagai 1000 juta kan. 1 miliar itu berarti nolnya 9. Jadi 1 kali 10 pangkat 9, begitu kan. Cuma memang dalam kebiasaan di mana 1 ini biasanya tidak pernah dituliskan ya. Jadi sebetulnya bisa juga ditulis sebagai 10 pangkat 9. Itu tentang notasi ilmiah. Baiklah anak-anakku sekalian, terutama mereka anak kelas 10 yang mudah-mudahan di sini video yang Bapak tayangkan menerangkan tentang pertama pengukuran tunggal, lalu kedua pengukuran berulang, dan lalu ketiga menentukan suatu besaran yang diukur secara tidak langsung atau dengan kata lain dari rumus. Dan lalu juga Bapak membahas sedikit di sini tentang dimensi. Jadi dimensi itu jelas anak-anakku sekalian, kalian harus mencari ya rumus-rumus ya. Mencari rumus-rumus di mana walaupun ya rumus-rumus tersebut belum kalian pelajari ya, karena masalah ini tuh hanya bertalian dengan masalah besarannya, di mana besaran-besaran tersebut disusun dari besaran-besaran pokok ya. Seperti ini kan, EP energi potensial, MGH, lalu ada juga energi kinetik itu sama dengan setengah MP kuadrat. Lalu juga ada juga misalnya P daya itu sama dengan W per T ya, dimana daya itu sama dengan usaha per waktu. Ini tidak boleh tidak, kalian harus hafal rumusnya ya. Paling tidak walaupun ini rumus-rumus ini ya tidak diaplikasikan dalam soal-soal yang harus kalian kerjakan ya, tapi